Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewantari Pangestika, nomor induk Taruna 1941014 dari kelas 03 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen. Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat melakukan dan memengaruhi orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian, pengertian manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengelola, mengurus, mengendalikan, mengusahakan, dan juga memimpin. Menurut istilah, manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Padahal, jelas bahwa kepemimpinan tidak sama dengan manajemen. Dalam manajemen, kepemimpinan adalah merupakan salah satu bagian dari manajemen untuk mengarahkan dan memengaruhi anggota-anggotanya dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Manajemen selalu berkaitan dengan organisasi, sedangkan kepemimpinan tidak hanya dalam organisasi, tetapi dapat muncul dan ada di mana saja dan kapan saja, sepanjang ada orang yang berusaha mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah bagian terpenting dari manajemen, tetapi tidak dengan manajemen. Seorang manajer harus berperilaku atau melaksanakan fungsi kepemimpinan atau leadership. Namun, seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. Contoh dari kepemimpinan adalah perwira. Sebagai seorang pemimpin harus memperhatikan karakter serta menerapkan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Perwira juga berperan sebagai seorang manajer karena harus dapat mengelola pekerjaan serta menyelesaikan pekerjaan melalui kinerja bawahannya. Untuk memperoleh hasil kepemimpinan yang baik, maka perwira harus memiliki visi, yaitu berupa harapan yang ingin dicapai, sehingga untuk mencapai harapan tersebut, perwira harus melakukan pendidikan, pelatihan, serta bimbingan untuk dirinya sendiri maupun untuk bawahannya, sehingga dicapai tingkat pengetahuan serta keterampilan sesuai standar yang ingin dicapai. Selanjutnya, perwira harus berupaya memperoleh dukungan dari bawahannya agar mereka secara sukarela dan sepenuh hati melaksanakan tugasnya. Kepercayaan bawahan kepada pimpinan akan tinggi jika pimpinan selalu menjadi contoh bagi bawahannya atau sebagai suri tauladan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perwira merupakan pemimpin sekaligus manajer, karena perwira memiliki bawahan yang akan melaksanakan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Oleh karenanya, seorang perwira harus memiliki kemampuan sebagai pemimpin dan manajer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Diki Taruna Pratama, Taruna Madya semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bisa memenuhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Sedangkan pengertian manajemen adalah
sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya cara efektif yang efisien. Seperti yang kita lihat di negara kita, itu Republik Indonesia, kita dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Sebagai pemimpin yang baik, kita harus dapat menirukan atau mencontohkan hal yang baik kepada para anggota ataupun jajaran-jajaran staf pemerintahan yang berada di bawah jabatan dari kita, agar kelak ketika jika mereka akan menjabat sebagai petinggi-petinggi negara, mereka akan mendapat hal yang baik juga sesuai apa yang kita contohkan kepada mereka. Dan etos kerja yang harus dimiliki yaitu harus gigih dalam bekerja dan tidak malas-malasan. Sebagai pemimpin, kita harus memberikan motivasi dan inovasi kepada para bawahan kita ataupun para anggota, dan jangan kita mencontohkan hal-hal yang tidak baik, karena apapun yang kita lakukan akan dapat dilihat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga jika kita menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin yang baik dan mengayomi para anggota-anggotanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diberikan untuk menjelaskan pengertian mengenai manajemen dan kepemimpinan beserta contoh kasusnya. Sebelum saya menjelaskan, mohon izin Pak, nama saya Andi Muhammad Faika Juser dari kelas Nautika 4A NIT 1941004. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen, apa itu kepemimpinan, dan contoh kasus yang saya ambil adalah mengenai Gojek dan Uber. Yang pertama adalah apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu kegiatan yang mempekerjakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang kita tahu, dalam organisasi terdapat manajemen. Manajemen yang baik harus terstruktur, sehingga diperlukan yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Lalu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Sesuai dengan pertanyaan poin nomor 2 tadi, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu spesifikasi moral, spesifikasi pengetahuan dan pengetahuan seseorang untuk memungkinkan memperkerjakan orang lain dengan tugas yang akan diberikan. Sehingga kepemimpinan ini sangat krusial, di mana jika kepemimpinan baik, maka otomatis orang-orang yang berada di sekitar bisa kooperatif dalam mengerjakan tugas sehingga tercapai suatu tujuan tersebut. Nah, contoh kasusnya adalah mengenai dua CEO yang berbeda, yaitu CEO Travis dan CEO Nadif Makarim. Seperti yang kita tahu, Nadif Makarim sudah pernah mengatakan bahwa suatu perusahaan yang bagus dan otomatis pemimpinnya juga memiliki kekuasaan. Nah, hal ini mengakibatkan orang-orang yang berada di sekitarnya ragu untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, Nadif Makarim memiliki strategi yang berbeda, di mana perusahaan ini lebih cenderung terbuka. Jadi kepemimpinannya lebih terbuka.
di mana dia menerima seluruh pendapat, kritik, dan saran-saran yang diberikan oleh para pegawai yang berada di perusahaan Gojek tersebut. Nah, gaya kepemimpinan ini mengakibatkan banyaknya sumber-sumber baru, yaitu pendapat, sehingga terjadinya brainstorming. Nah, lewat kejadian tersebut mengakibatkan perusahaan tersebut menjadi dinamis. Nah, berbeda dengan CEO Uber, di mana gaya kepemimpinannya tersebut, Travis, lebih dikritik oleh masyarakat karena gaya kepemimpinannya. Seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan tugas pertama saya. Saya Andi Muhammad Faika Juser dari kelas Nautika 4A. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Fajril dari kelas Nautika 4 Alfa, nomor induk Taruna 1941018. Pada kesempatan siang ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kepemimpinan dan contoh studi kasus. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan manajemen kepemimpinan itu apa. Jadi manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengajarkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Itulah penjelasan singkat mengenai manajemen kepemimpinan, dan selanjutnya contoh studi kasus. Jadi saya mengambil studi kasus mengenai Nabi Muhammad SAW karena beliau merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Jadi dalam hal ini diakui oleh Michael Hart, seorang penulis barat, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, yang artinya 100 orang yang berpengaruh di dunia. Dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai urutan pertama sebagai orang yang berpengaruh di dunia dalam sejarah. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan manajerial yang tinggi dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan anggota masyarakatnya dalam berbagai posisi sesuai kemampuannya, sehingga dapat mencapai tujuan utama, yaitu membangun masyarakat madani yang berdasarkan nilai-nilai ilahi atau nilai-nilai agama. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan akhlak mulia. Hal ini diakui oleh cucu Nabi Muhammad sendiri, yaitu Husain bin Ali, bahwa ia mengatakan Nabi adalah pribadi yang menyenangkan, santai, dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak pula, tidak pernah mencela, tidak pernah menuntut dan menggerutu, tidak mengulur waktu, dan tidak tergesa-gesa. Itulah gambaran kecil dari teladan kita Muhammad SAW, dan saya yakin masih banyak contoh-contoh